Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dianda Kurnia dengan NIM 2306042 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan 1B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran sistem informasi, kemampuan sistem informasi, dan aplikasi sistem informasi di Fashioncast. Dalam peran sistem informasi, yang pertama ada pendukung pengambil keputusan. Peran sistem informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan mengacu pada kemampuannya untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada para pengambil keputusan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Contohnya yaitu seorang dokter dapat menggunakan sistem informasi medis elektronik untuk mengakses riwayat medis pasien, hasil tes, dan informasi tentang pengobatan yang diresepkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat diagnosis yang lebih akurat dan merencanakan perawatan yang tepat. Yang kedua, ada pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi adalah bagian penting dari sistem informasi yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengelola transaksi bisnis atau keuangan. Transaksi tersebut bisa berupa pembelian, penjualan, pembayaran, atau kegiatan lain yang melibatkan pertukaran nilai. Contohnya ketika Anda berbelanja di sebuah toko atau online, setiap transaksi pembelian yang Anda lakukan direkam oleh sistem informasi penjualan. Informasi ini mencakup barang apa yang dibeli, harga, waktu pembelian, dan metode pembayaran yang digunakan. Yang ketiga, ada dukungan proses bisnis. Peran sistem informasi dalam dukungan proses bisnis mencakup berbagai aspek, tetapi salah satu yang paling penting adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan berbagai kegiatan bisnis. Contohnya, sistem informasi dapat digunakan untuk melacak stok barang secara real-time, memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efisien. Contohnya adalah sistem POS atau point of sale yang secara otomatis mengurangi stok setiap kali sebuah barang terjual. Yang selanjutnya adalah kemampuan sistem informasi. Yang pertama ada penangkap atau capture. Dalam konteks sistem informasi, kemampuan penangkap atau capture merujuk pada proses pengambilan atau perekaman data dari berbagai sumber untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi. Contohnya, ketika Anda mengisi formulir pendaftaran atau survei secara online, data yang Anda masukkan direkam dan disimpan dalam sistem informasi terkait. Yang kedua, yaitu penyimpanan atau storage. Kemampuan sistem informasi dalam hal penyimpanan atau storage adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengorganisir data atau informasi dalam suatu sistem komputer. Ini penting bagi mereka karena memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memanfaatkan informasi tersebut kapanpun diperlukan. Misalnya, penyimpanan foto, video, dan dokumen pribadi di perangkat komputer atau handphone. Ini memungkinkan individu untuk menyimpan kenangan dan informasi penting mereka, dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah pengolah atau processing. Kemampuan sistem informasi dalam pengolahan data merupakan salah satu aspek penting dalam proses transformasi dan manipulasi informasi. Ini mencakup berbagai macam proses, termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data untuk menghasilkan output yang bermanfaat. Contohnya, sistem informasi digunakan di rumah sakit dan klinik untuk mengelola rekam medis pasien. Ini mencakup pengolahan informasi seperti riwayat penyakit, hasil tes, laboratorium, resep obat, dan informasi lain yang diperlukan oleh tenaga medis untuk memberikan perawatan yang tepat. Yang terakhir adalah aplikasi sistem informasi di Fashioncast. Yang pertama ada sistem informasi rumah sakit adalah aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan manajemen di rumah sakit. Tujuan utamanya adalah untuk membantu dalam pengelolaan data pasien, informasi medis, administrasi keuangan, dan berbagai proses operasional lainnya di rumah sakit. Contohnya manajemen informasi medis ini meliputi penyimpanan dan pengelolaan rekam medis elektronik, termasuk catatan kesehatan pasien, hasil tes laboratorium, dan riwayat pengobatan. Yang kedua, pendaftaran pasien. Aplikasi sistem informasi untuk pendaftaran pasien di fasilitas kesehatan adalah sebuah sistem yang memungkinkan petugas pendaftaran atau administrasi untuk mencatat informasi pasien yang datang ke fasilitas kesehatan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan melacak data pasien secara efisien, mulai dari informasi dasar seperti nama dan alamat hingga informasi medis seperti riwayat penyakit dan resep obat.
Contohnya dalam pendaftaran pasien baru yaitu memungkinkan petugas atau mencatat informasi dasar untuk pasien yang baru datang, seperti nama, alamat, nomor kontak, dan informasi asuransi jika ada. Yang ketiga ada catatan medis elektronik, yaitu merupakan aplikasi sistem informasi di bidang fasilitas kesehatan yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pertukaran informasi medis secara elektronik. Ini mencakup informasi tentang riwayat kesehatan pasien, diagnosis, pengobatan yang diberikan, hasil tes laboratorium, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan perawatan pasien. Contohnya yaitu adalah Epic, yaitu adalah salah satu penyedia perangkat lunak yang terkemuka yang digunakan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Sistem ini mencakup fitur-fitur seperti manajemen pasien, catatan kesehatan elektronik, manajemen jadwal, dan terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem pembayaran dan sistem informasi laboratorium. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.